Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syani Gozali Fauzan, peserta Latsar CPNS Angkatan 59 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dalam video learning jurnal kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan manajemen ASN dan whole of government. Baik, dimulai dari manajemen ASN. Pertama-tama, mari kita cari tahu apa itu manajemen ASN. Menurut Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon pegawai. Selanjutnya, manajemen ASN diperuntukkan untuk siapa? Jadi, manajemen ASN diperuntukkan kepada pegawai ASN, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya, mengapa manajemen ASN sangat diperlukan? Kepuasan pelayanan publik merupakan tujuan utama dari pelayanan publik. Namun, sampai saat ini masih terdapat pelayanan yang belum bisa dikatakan memuaskan, baik dari sistem pelayanan maupun pejabat yang memberi pelayanan. Inilah alasan mengapa manajemen ASN sangat diperlukan, karena semakin meningkat kualitas ASN, maka akan berimplikasi positif pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara urusan dan pelayanan publik. Selanjutnya, di mana manajemen ASN dapat dilakukan? Manajemen ASN dapat dilakukan di lingkungan instansi dan unit kerja yang berada di lingkungan instansi pemerintah Indonesia, baik kementerian, lembaga, badan baik pusat maupun daerah, dan di dalam maupun luar negeri yang di dalamnya terdapat pegawai ASN. Lantas, kapan manajemen ASN dilaksanakan? Reformasi birokrasi pada SDM ini memang masih dalam proses dan masih akan tetap berjalan untuk suatu perubahan yang lebih baik, termasuk perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat dan juga kesejahteraan PNS. Selama tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang sangat dipengaruhi oleh kinerja ASN belum sempurna, maka manajemen ASN akan terus ditingkatkan hingga terwujud pelayanan publik yang memuaskan untuk masyarakat. Lalu bagaimana manajemen ASN dilakukan? Dalam konteks pembenahan ASN, dilakukan seleksi dan promosi ASN secara terbuka, adil, dan kompetitif. Pada pengembangan individu, setiap pegawai ASN diberikan peluang untuk mendapatkan peningkatan kompetensi. ASN yang memiliki banyak kompetensi dapat memberikan kinerja lebih baik. Kemudian, ASN yang memiliki kinerja lebih tinggi akan diberikan penghargaan dan juga promosi. Sebaliknya, jika kinerja buruk, maka akan diberikan sanksi dan demosi. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang WOG atau Whole of Government. Berbagai sektor dalam pemerintahan secara alami menimbulkan perbedaan dalam visi, misi, maupun program dari masing-masing sektor. Padahal suatu organisasi tidak dapat mencapai tujuan jika tidak bersinergi dan bekerja sama dengan pihak lain, terlebih dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, ASN harus menjadi penggerak kolaborasi dan sinergi antar unit organisasi ataupun organisasi sehingga tercapai tujuan pembangunan bersama. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi adalah pendekatan WOG. Mari kita cari tahu apa itu WOG. WOG adalah pendekatan yang mendekatkan kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat antar sektor. Lalu, siapakah yang berperan atau terlibat dalam praktik WOG?
Jawabannya adalah pemerintah. Tentu saja, ini dikarenakan untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Kenapa instansi pemerintah memilih WOG sebagai pendekatan? Yang pertama, adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan semakin kritis masyarakat terhadap prosedur birokrasi. Contohnya, harus cepat prosesnya, murah biayanya, dan menghemat waktu dan energi. Yang kedua, ego sektoral, yaitu tidak ingin berbagi informasi tiap sektor. Seringkali menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, pelayanan publik, dan pencapaian tujuan bersama. Yang terakhir, keindonesiaan. Keberagaman yang ada di Indonesia sangat rawan dalam memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Tugas pemerintah mendorong munculnya nilai pemersatu bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Kita juga harus tahu di mana WOG dapat diimplementasikan. WOG dapat diimplementasikan di dalam lingkup pelayanan publik. Kapan WOG dilakukan? WOG dapat dilakukan apabila pola pelayanan publik memiliki karakter atau keterkaitan yang sama. Contoh, tidak ada orang yang melakukan kerjasama jika tidak ada keuntungan yang akan didapat bagi orang tersebut. Sama begitu juga WOG, atau paling tidak salah satu pihak membantu pihak yang lain. Jadi, yang satu mendapat keuntungan, sedangkan pihak yang lain membantu karena tugas yang dilakukan terkait dengan tugas yang dia bantu. Lalu, bagaimana WOG dilakukan? Dalam penerapannya, sudah banyak terjadi di sekitar kita. Jika di kantor, selalu dilakukan koordinasi antar divisi. Untuk lebih jelasnya, sebagai contoh, jika instruktur di salah satu balai memerlukan file atau dokumen terkait dengan evaluasi, maka dia harus berkoordinasi dengan divisi program dan evaluasi untuk mendapatkan file tersebut. Maka di situ terjadilah praktek WOG. Baik, sekian penjelasan terkait dengan manajemen ASN dan whole government. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih.